dosen yang sedang menonton video ini dan teman-teman semua yang saya cintai. Perkenalkan, saya Lilis Mahmudatun 1812400037. Di sini akan memperkenalkan kalian satu buah tradisi yang berasal dari kampung saya, yaitu Pati, Jawa Tengah. Tradisi ini dikenal dengan nama takbir keliling. Tentunya ya, takbir keliling ini sudah nggak asing kan di telinga kalian, karena memang sudah banyak dilaksanakan di daerah-daerah atau di kota-kota lain selain di Pati, Jawa Tengah. Mau tahu kan bedanya perayaan takbir keliling di Pati, Jawa Tengah dan kota-kota lain? Atau apa sih guys spesialnya? Kenapa harus mengenal yang berada di Pati, Jawa Tengah? Apa bedanya dengan kampung-kampung atau provinsi atau daerah lain? Yuk sama-sama kita belajar tentang tradisi takbir keliling di Pati, Jawa Tengah. Cekidot! Betul sekali guys, semuanya sesuai dengan namanya. Takbir keliling ini secara khusus dibuat oleh umat muslim pada Provinsi Pati, Jawa Tengah untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri setelah mereka berpuasa selama 1 bulan penuh lamanya. Perayaan ini diselenggarakan dengan melakukan arak-arakan atau pawai dengan meriah karena semua warga, mulai mereka dari anak-anak, orang tua, dewasa, muda, laki-laki, ataupun perempuan, mereka semua akan memenuhi jalanan dan melakukan arak-arakan serta dibarengi dengan karya seni yang telah mereka buat selama 1 bulan lamanya. Perayaan ini dimulai ketika para perwakilan, baik itu pemuda ataupun pemudi, melakukan musyawarah mengenai karya seni apa yang akan mereka buat. Biasanya karya seni ini sangat erat kaitannya dengan bulan puasa ataupun Hari Raya Idul Fitri, seperti bisa miniatur dari sebuah masjid, miniatur musola, miniatur beduk, atau bahkan miniatur ketupat. Namun tak jarang juga di beberapa desa mereka akan membuat miniatur-miniatur yang berkaitan dengan makhluk-makhluk gaib seperti setan, iblis, atau bahkan malaikat. Tapi tak jarang juga di beberapa desa membuat karya-karya seni atau miniatur-miniatur ini tidak berkaitan dengan bulan puasa ataupun Hari Raya Idul Fitri. Tetapi memang berkaitan dengan hal-hal apa saja dan misalnya karakter apa yang sedang populer pada saat itu. Misalnya mereka membuat karakter naga, karakter SpongeBob, Minion, dan lain-lainnya. Sebab memang tema dari perayaan takbir keliling ini tidak ditentukan secara spesifik dan dibebaskan oleh para pemuda atau pemudi tergantung kepada tingkat kreativitas mereka serta hasil dari musyawarah sebelumnya. Selanjutnya ada perwakilan dari pemuda atau pemudi yang akan meminta sumbangan kepada seluruh warga desa dengan mendatangi satu persatu rumah mereka dan meminta sumbangan kepada mereka. Tentu saja tidak dibatasi minimal pemberiannya. Misalnya kamu harus memberikan minimal 50.000. Atau kamu harus memberikan minimal 100.000. Tidak ya guys, karena pemberian dari warga desa ini tergantung dari keikhlasan mereka yang memberikan. Selanjutnya, setelah dana terkumpul, mereka akan mulai mengumpulkan alat dan juga bahan untuk membuat karya seni tersebut.
Mula-mulanya mereka akan mulai menebang bambu yang memang banyak ditemui di pinggir-pinggir jalan di daerah kawasan Provinsi Pati, Jawa Tengah. Kemudian memotongnya tipis-tipis agar mudah dibentuk kerangkanya. Selanjutnya, setelah kerangka jadi, mereka akan mengikatnya dengan menggunakan tali rafia ataupun dengan kawat. Biasanya pembuatan dari kerangka ini membutuhkan waktu sekitar 2 minggu pada awal bulan puasa. Selanjutnya, setelah kerangka jadi, mereka mulai akan menutupi seluruh bagian kerangka ini menggunakan bekas semen ataupun karung plastik. Terlebih dulu, jangan lupa untuk bekas semen, mereka akan melumurinya dengan menggunakan lem yang dibuat oleh mereka menggunakan tepung pati yang sebelumnya sudah dimasak terlebih dahulu. Namun, jika mereka menutupinya dengan karung plastik, mereka hanya cukup merekatkannya menggunakan tali rafia atau dengan kawat. Kemudian setelah penutupan bagian kerangka selesai, mereka akan mulai mewarnainya menggunakan cat dengan warna yang sesuai dengan karya seni yang mereka buat. Misalnya nih, kalau misalnya ada sebuah desa yang membuat karakter SpongeBob, tentu warna yang dominan adalah warna kuning, celananya akan diberi warna coklat, dan dasinya akan diberi warna merah. Dan warna-warna lain yang memang erat kaitannya dengan karakter SpongeBob. Aktivitas ini biasanya dilakukan sembari atau setelah melakukan tadarusan. Di sini masih ada yang bingung pelaksanaan takbir keliling kapan sih dilakukan? Sini tak kasih tahu jawabannya. Sesuai dengan namanya, takbir keliling dilakukan pada 1 malam sebelum Hari Raya Idul Fitri dilaksanakan. Biasanya sehabis salat Isya, mereka akan berkumpul di tempat yang telah ditentukan sebelumnya dan tempat tersebut juga sudah dipadati oleh mobil-mobil bak terbuka yang di atasnya sudah terdapat karya seni yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian setelah semua rombongan itu berkumpul pada tempat tersebut, mereka akan mulai melakukan pawai atau arak-arakan sesuai dengan rute atau jalan-jalan yang sudah mereka tetapkan. Biasanya perjalanan ini akan berakhir di alun-alun Pati, Jawa Tengah. Arak-arakan pun dimulai. Perayaan takbir keliling ini diselenggarakan dengan sangat meriah ketika mulai ada beberapa mobil secara bersahut-sahutan mulai melantunkan takbir dari speaker yang mereka bawa. Namun tak jarang juga ada beberapa mobil yang menyetel lagu-lagu dangdut atau lagu-lagu koplo, bahkan lagu-lagu populer pada saat itu. Tentunya hal ini cukup disayangkan dari perayaan takbir keliling di Provinsi Pati, Jawa Tengah, sebab sejatinya takbir keliling itu adalah sebuah perayaan rasa syukur kita setelah melakukan puasa selama 1 bulan penuh, malah dijadikan ajang untuk menyetel lagu-lagu yang tidak berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri, tidak berkaitan dengan bulan puasa, dan tidak berkaitan dengan Sang Pencipta. Hal ini memang sangat disayangkan dari perayaan takbir keliling yang sudah menjadi tradisi dari tahun ke tahun ini.
Arak-arakan atau pawai takbir keliling ini biasanya juga dipadati oleh para warga yang memang ingin mengikuti secara langsung dan melihat karya-karya seni ini dari dekat menggunakan sepeda motor atau ada dari mereka yang berjalan kaki. Biasanya bagi para warga yang tidak mengikuti rombongan tersebut, mereka akan memadati jalanan di mana rombongan takbir keliling ini akan lewat. Mereka akan menunggu dengan perasaan yang antusias dan gembira. Tak lupa mereka akan memvideokan dari takbir keliling ini karena karya-karya seni yang dibuat memang sangat-sangat kreatif dan biasanya berbeda dari satu dan yang lainnya. Untuk menambah kemeriahan, sesekali petasan akan dinyalakan pada tempat-tempat tertentu. Hal ini dimaksudkan agar menambah antusiasme para warga yang menonton perayaan takbir keliling ini. Namun, pelaksanaan dari tradisi takbir keliling ini untuk sementara waktu harus diberhentikan terlebih dahulu karena kasus COVID-19 di Indonesia yang semakin hari semakin memburuk. Terakhir kali pelaksanaan dari takbir keliling ini dilaksanakan pada tahun 2019 dengan antusiasme dan kemeriahan yang sangat-sangat warga Pati, Jawa Tengah rindukan. Yuk semua kita doakan semoga kasus COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin membaik agar perayaan ini tidak menjadi sebatas kenangan dan omongan dari satu mulut ke mulut saja. Amin ya robbal alamin. Terima kasih bagi ibu dosen atau teman-teman yang sudah menonton sampai sejauh ini, mendengarkan saya mengoceh dari tadi. Semoga tidak bosan-bosan ya mendengarnya. Sebelum itu, mari kita melihat sama-sama cuplikan dari perayaan takbir keliling pada tahun 2019 di Pati, Jawa Tengah. Cekidot.